Pendaftaran siswa baru dibuka sejak Senin lalu. Namun banyak orang tua mengalami kendala mengakses website sistem penerimaan murid baru. Di Pandeglang, Banten, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan kesulitan mengakses website pendaftaran di laman spmb.bantenprof.co.id. Bahkan beberapa pengguna bilang jika mereka langsung dialihkan ke halaman error atau logout otomatis saat sedang mengisi formulir. Gangguan pada situs resmi ini membuat proses pendaftaran terhambat dan menimbulkan keresahan di kalangan pendaftar, khususnya orang tua siswa. Login saya untuk pendaftaran SPMB itu, untuk servernya sangat sulit loginnya untuk masuk ke SPMB-nya. Oh, kemarin tuh Pak ya? Iya. Nah, kalau untuk sekarang nih Pak? Untuk saya alhamdulillah ada bisa dibantu sama pihak. Sistem penerimaan murid baru SPMB SMA dan SMK negeri di kota Surabaya, Jawa Timur dikeluhkan orang tua. Wali murid antre sejak dini hari untuk mendapatkan PIN pendaftaran SPMB. Di Jakarta, beberapa kendala masih kerap dialami orang tua murid hingga mendatangi posko SPMB. Keluhan yang paling banyak dialami adalah pembuatan akun dan mekanisme pendaftaran. Ada juga yang mengalami kendala perihal domisili keluarga dan beberapa hal lain. SD. Iya. Keluhannya apa sih Bu di hari pertama pendaftaran? Keluhannya saya itu membuat akunnya itu kesusahan karena saya itu kakaknya kurang dari 1 tahun, Mbak. Ya, jadi waktu membuat akun itu saya selalu ditolak. Ya, udah berkali-kali ditolak kan, akhirnya saya datang ke posko sini. Yang hari ini dikeluhkan dari kemarin tuh pra pendaftaran, mereka mengeluh dengan kakak. Karena beberapa banyak sekolah, kakak banyak ada beberapa yang di cut off Pak. Yang di cut off sehingga mereka itu pindah nih. Misalkan dia Jakarta Selatan pindah ke Jakarta Timur. Nah, berarti kan diblokir tuh, tidak bisa karena harus diselesaikan dulu kakaknya. Maka disitulah nanti kita bantu sini. Alhamdulillah kita ada Dukcapil di sini. Jadi kita Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dukcapil menyelesaikan semua, membantu masyarakat yang ada di pelayanan kita. Ombudsman Jawa Barat mendata ragam masalah dan kecurangan yang berpotensi terjadi dalam SPMB 2025. Masalahnya antara lain terkait kesulitan menginput data pendaftaran. Ombudsman juga mencatat perlu mewaspadai adanya pendaftaran titipan pejabat melalui surat aspirasi dan juga kecurangan jual beli kursi. Ragam masalah kerap terjadi saat penerimaan siswa baru. Perlu penanganan cepat sebelum tahun ajaran baru dimulai pertengahan Juli 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa saja masalah yang dialami orang tua murid dalam SPMB tahun ini dan apa solusi dari otoritas pendidikan? Kita akan bahas bersama dengan pengamat pendidikan, ada Pak Martadi, kemudian juga ada orang tua murid sudah bergabung bersama kami, Mas Gilang Mulyana, dan juga ada anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Nasdem, sudah ada Pak Furtasan Ali Yusuf. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin orang tua murid di pekan-pekan hari ini lagi pusing-pusingnya, lagi capek-capeknya, bahkan banyak juga teman saya yang bahkan harus mengambil cuti untuk mengurusi pendaftaran anak mereka untuk bisa masuk ke sekolah yang dituju. Saya ke Pak Mas Gilang dulu ya. Mas Gilang, bisa diceritakan Anda saat ini berarti sedang mengurus 3 anak yang akan masuk ke sekolah dan di wilayah mana kalau boleh tahu? Kesulitan apa yang saat ini dihadapi orang tua Mas Gilang tentu saja terhadap 3 anak ini nih yang akan masuk ke sekolah? Baik, kita fokus di proses Bu ya. Jadi sebelumnya saya informasikan dulu, saya tinggal di Depok Bu. Depok itu masuk dalam daerah yuridisnya Jawa Barat. Nah, yang pertama saya rencana mau masuk SMA, yang kedua mau masuk SMP, yang ketiga anak saya ini mau masuk SD, dan kebetulan inklusi. Jadi anak saya yang ketiga autis. Nah, nah, kan saat ini kan semua sudah ada himbauan semua sekolah harus menerima anak inklusi ya. Nah, terusnya beda-beda. Yang pertama untuk yang mau masuk SMP dan yang mau masuk SMA, ini ada perbedaan website. Ada perbedaan website. Sementara yang SD dengan yang mau masuk SMP itu websitenya sama.
Websitenya sama. Yang mau masuk SD dan yang mau masuk SMP itu spmb.kota Depok. Terus yang mau ke SMA itu spmb.jabar. Nah, bahkan sebagai alternatif saya juga daftarkan ke yang spmb.madrasah DKI yang ini yang diadakan oleh Kementerian Agama, berbeda kan ya. Jadi ada 3 terus saya daftarkan. Nah, 3 di Depok sendiri kan MTS itu yang saya sebagai alternatif saya daftarkan juga. MTSN Kota Depok punya website sendiri untuk pendaftarannya. Nah, dari 3 itu. Nah, yang kedua terkait dengan akun login. Kalau yang di Depok itu untuk loginnya pertama sosialisasinya masih kurang masif yang saya rasakan, itu yang pertama. Yang kedua untuk akunnya sendiri, passwordnya itu awalnya diberikan dari sekolah. Nah, cuman mungkin kebetulan kalau yang dalam hal ini sekolahnya kurang mensosialisasikan terkait dengan akun, terus timelinenya seperti apa. Dan di awal-awal itu untuk yang mau masuk ke SMP, websitenya itu belum fokus. Jadi ada persiapan website, memang ada fase persiapan. Tapi ketika kita login, tiba-tiba masuknya ke Magelang dan lain-lain, masih jalan-jalan. Tapi alhamdulillahnya ketika masuk ke seperti itu awal-awal. Nah, alhamdulillahnya pas di tanggal hari H udah langsung masuk. Cuma memang kan kita sebagai orang tua nungguin Bu ya. Ketika tanggal hari H, contoh hari ini itu kan tanggal 19 ini hari pengumuman SPMB Jabar jalur domisili. Untuk yang mau SMP mau ke SMA hari ini. Jadi kita memang nungguin dari jam 12, kadang-kadang itu dari jam 8. Nah, itu yang pertama. Terkait masuk akun. Nah, akhirnya ada beberapa pasti kendala pertama adalah di pembuatan akun. Nah, di pembuatan akun kita hanya diinformasikan bahwa passwordnya itu adalah tanggal lahir anak. Nah, di sini banyak yang kendala ketika mengetikkan tanggal lahir, biasanya mengetikkan tahunnya itu 2 angka di belakang atau keseluruhan. Nah, itu beda-beda tuh. Oke. Oke, jadi kesulitannya adalah soal bagaimana prosesnya, proses untuk bisa kemudian ke sistem online-nya begitu ya, website-nya juga. Dan itu yang kemudian dirasakan kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah maupun juga dari pemerintah daerah setempat begitu ya, Mas Gilang ya. Termasuk kebingungan jalur pendaftarannya tuh banyak banget Ibu. Dan itu yang membingungkan menurut Anda sebagai orang tua, karena jalurnya kan macam-macam, ada jalur domisili begitu ya? Jadi ada jalur prestasi, ada jalur prestasi akademik sama non akademik. Ada jalur orang tua guru, ada jalur inklusinya juga, dengan syarat yang berbeda-beda. Dan anak Anda ketiga-ketiganya mengikuti jalur yang domisili? Yang kedua sama yang pertama itu di domisili, yang ketiga jalur inklusi. Nah, jalur kanan kan autis Mbak ya. Nah, autis ini unik lagi nih, kan di Depok ini kan sudah ditunjuk beberapa sekolah, beberapa sekolah bisa menerima autis. Akhirnya kita daftarkanlah ke sekolah yang menerima autis, termasuk dengan surat lampirannya. Lampirannya ternyata tidak diterima. Karena dalam hal ini memang dalam satu sisi memang saya paham ya, punya anak inklusi itu kan tidak gampang ya. Dan kalau masuk sekolah pun kan akan merusak dinamika kelas ya tentunya. Nah, ini penolakannya yang agak khusus nih, saya pikir kami yang memiliki anak autis ini bisa difasilitasi. Ternyata mohon maaf ya, tanpa mengulangi rasa hormat, yang pemerintah baru ke arah anak saya dianggap belum bisa menerima di sana gitu, belum bisa menerima pelajaran ya. Memang yang namanya anak autis kan spesial ya. Dia lebih inklusif. Menurut persepsi saya pribadi, dia lebih ke arah yang berkekurangan secara fisik aja. Menurut saya loh Mbak. Oke, saya ini tadi kita sudah dengarkan Pak Martadi, Pak Furtasan bagaimana
apa yang dihadapi oleh orang tua murid, bahkan Mas Gilang ini ada 3 orang anaknya, yang satu mau masuk SD, inklusi, kemudian mau masuk SMP, mau masuk SMA, lengkap jenjangnya begitu ya. Banyak sekali persoalan yang kemudian dihadapi orang tua murid. Salah satunya yang paling krusial adalah soal bagaimana orang tua murid ini agak kesulitan, bukan agak kesulitan, memang kesulitan untuk masuk ke sistem online karena banyak sekali error di sana, websitenya tidak memadai dan segala macam tadi sudah disebutkan. Kalau dari sisi Pak Mar tadi dulu, saya ke pengamat pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini? Sistem ini sebenarnya hanya berubah nama saja, tidak ada perbaikan, belum ada perbaikan yang begitu signifikan, atau seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya melihat ya, kan memang problem ini selalu muncul setiap tahun ya, setiap tahun. Dan kalau hampir 10 tahun selalu muncul kesalahan, persoalan yang sama. Nah, kalau melihat sebuah kebijakan dalam 10 tahun, kemudian setiap tahun terjadi kesalahan yang sama, problem yang sama, artinya ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang mesti harus diperbaiki. Apakah terkait dengan sistem yang sekarang belum sesuai dengan harapan? Karena core-nya sistem PPDB atau SPMB zonasi ini kan maunya pemerataan akses mutu, gitu ya. Tetapi kita juga sadar problem kita hari ini kan mutu pendidikan kita belum merata. Sehingga ketika terbatas sekolah yang bermutu, sementara keinginan orang tua untuk memasukkan sekolah cukup besar, maka kemudian disitulah terjadi persaingan yang cukup ketat. Nah, ketika persaingan muncul, kemudian tidak diwadahi melalui regulasi yang pas, maka kemudian muncullah problem-problem di lapangan. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman orang tua, misalnya ada banyak problem teknis, ya, mulai terkait kebijakan ini belum dipahami betul oleh orang tua. Saya pikir menjadi satu soal penting yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, ternyata di setiap sekolah punya sistem sendiri, sehingga banyak sistem yang tidak terintegrasi antara satu dengan sekolah yang lain. Ini juga menjadi kesulitan bagi orang tua. Lalu juga tadi jaringan, ya. Jadi mungkin jaringan ini perlu betul ya dipersiapkan, bahkan ada trial ya, diuji simulasikan dulu sehingga pada saat hari H orang tua betul-betul prepare untuk bisa melayani itu. Dan yang terakhir sesungguhnya adalah problem kita ini adalah program juga mental, problem kecurangan-kecurangan dalam arti pemalsuan atau pembuatan KK domisili yang baru dan sebagainya. Ini menurut saya juga menjadi salah satu persoalan karena ini serius menurut saya. Bagaimana kita ingin mendorong anak kita untuk ke hal yang baik melalui pendidikan, tapi cara yang dilakukan dimulainya saja sudah tidak baik. Nah, ini menurut saya salah satu persoalan serius untuk kita dan PR kita ke depan tentu pemerintah kemudian semua pihak bagaimana merancang sistem SPMB yang lebih sederhana ya, tetapi orang tua bisa mengaksesnya lebih mudah, lebih efektif sehingga semua anak bisa mendapatkan haknya sesuai dengan seharusnya gitu ya. Dan yang terakhir tentu kita ingin nanti berkeadilan. Saya kira itu yang menjadi poin penting pertama. Oke, dengan kata lain kalau bisa dibilang ini jauh lebih rumit, lebih sulit, belum ada perbaikan yang signifikan, tidak lebih baik atau seperti apa? Cuma hanya berganti nama aja. Kalau di tahun ini kan masih pergantian istilah, ya kan? Ya, PPDB zonasi menjadi SPMB. Kemudian jalurnya juga tetap. Yang berubah kan dari sekarang hanya berubah menjadi domisili kan gitu ya. Kemudian prosentase untuk jalur domisili agak lebih diberikan rentang. Upaya-upaya kecil itu, tetapi secara substansi belum menyentuh akar persoalan. Apa? Akar persoalannya adalah betulkah setelah 8 tahun kita lakukan ini tujuan PPDB zonasi untuk pemerataan akses mutu terjadi? Jangan-jangan setelah 10 tahun kita lakukan PPDB ini atau SPMB ini, ternyata sekolah yang berbuntu nggak bertambah. Gitu. Ya tetap disparitasnya muncul. Nah, PR itu yang menurut saya harus diurai, kemudian dicari akar persoalannya yang lebih substansial, sehingga kebijakan yang diambil bukan hanya
parsial hanya terkait SPMB, tetapi peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia secara lebih komprehensif. Oke, saya mau ke Pak Furtasan. Pak Furtasan, Anda sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat, dari warga melihat bagaimana fakta di lapangan, bagaimana kesulitan orang tua, salah satu orang tua murid begitu ya, Mas Gilang tadi yang berada di wilayah Depok, Jawa Barat, bahkan anaknya masuk SD, inklusi sempat ditolak dengan berbagai macam alasan, kemudian SMP, SMA, sistem online-nya ternyata tidak bisa kemudian adaptif begitu, bahkan sempat ada yang ketika masuk website malah ke website Magelang. Nah, apa yang kemudian harus menjadi poin kritis dari DPR kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah utamanya dalam sistem SPMB ini tahun ini? Ya, makasih Mbak. Saya sangat sependapat dengan Pak Mar tadi. Tujuan dari SPMB sistem yang sekarang ini sebetulnya awalnya adalah memberikan kesempatan pada siswa ya seluas-luasnya, dan juga tidak ada lagi istilah sekolah unggulan. Sebelumnya awalnya kan begitu. Sehingga sekolah itu merata gitu kan. Anak-anak yang pintar itu adalah tidak terfokus pada satu sekolah. Terus memang ini mengagetkan juga ya, bukannya sekolah unggulan yang tambah bertambah, justru adalah sekolah-sekolah yang tadi unggulan malah tadi rendah sekarang ini posisinya begitu. Saya melihat ada satu sekolah yang menurut saya dulu adalah luar biasa gitu ya. Sekarang posisinya adalah kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain memang itu. Jadi kebalikannya, bukan menarik dari bawah ke atas, dari atas yang ke bawah yang ketarik. Yang kedua, sistem penerimaan murid baru yang sekarang ini betul itu hanya beda istilah ya, istilah. Yang namanya domisili itu mengganti adalah zonasi. Tapi poinnya cuma tetap ada 4, ada domisili, ada afirmasi, ada prestasi, dan mutasi. Kira-kira gitu ya Pak bilang ya. Nah, yang jadi persoalan adalah ini yang sering dikeluhkan soal sistem online-nya ya, atau website-nya. Jadi ibarat jalan tol ya, jalan tol selebar apapun, kalau mobilnya banyak yang masuk tetap macet, kira-kira begitu ya. Ini logika gitu. Nah, jadi intinya gini, website atau itu bandwidth-nya, kalau misalnya daya tampungnya terlalu banyak, tetap ibaratnya jalan itu sangat sempit, macetnya terjadi gitu. Maka memang saya setuju kalau emang itu diatur berdasarkan misalnya tadi domisili dikasih waktu hari apa, afirmasi kasih waktu apa, sehingga orang tidak semuanya masuk di hari yang sama. Nah, jalan tol begitu, bandwidth itu keterbatasan, maka itu harus diuji coba sebelumnya gitu. Nah, apalagi kalau misalnya sampai macet ya, atau istilahnya itu error dan seterusnya. Ini harus kita lihat gitu. Tapi saya melihat hari ini walaupun sudah online, kok ternyata juga numpuk juga yang datang gitu. Artinya ini nggak berhasil. Ngapain kalau sudah online misalnya bisa numpuk? Saya lihat kan sistem perkeretaapian ya, tiketing gitu ya. Dulu memang kalau kita naik kereta itu kan dari jam 4 subuh sudah antri orang kan. Harusnya hari ini begitu-begitu datang ya tinggal berangkat aja. Begitu juga begini gitu di SPMB. Maka saya melihat memang ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki secara total. Nah, sistem ini nggak berhasil, ya menurut saya sih Pak Menteri jangan ragu-ragu dan jangan pura-pura lagi. Udah dirombak total. Saya setuju sistem prestasi misalnya gitu ya. Dengan zaman dulu pakai NEM atau dites gitu. Sehingga anak itu kalaupun tidak diterima itu sudah legowo sebetulnya gitu. Kalau dulu ya. Sekarang ini begitu sudah nggak diterima pakai jalur yang lain, cara belakang ini seterusnya gitu ya. Ini saya sepakat harus ada penegakan. Hari ini sudah ada perbaikan saya lihat menggandeng beberapa aparat mulai dari Ombudsman, dari KPK, dari Kejaksaan, dari Kepolisian. Nah, kalau semuanya udah sepakat modelnya seperti ini harus tegakkan, jangan lagi istilahnya ada ambigu di belakang hari. Ya, anak yang tadinya tidak diterima tiba-tiba pada saat sekolah kok dia sudah belajar di situ. Nah, itu yang terjadi. Maka sangat-sangat saya sayangkan kalau masih ada yang seperti itu. Nah, ada senjata yang menurut saya sekarang harus dipegang oleh Pak Menteri atau Kementerian, yaitu adalah soal data Dapodik ya, data pokok pendidikan. Nah, Dapodik ini sebetulnya berarti remote ya, kontrolnya itu ada di sana, ada di Kementerian. Dan sekolah diwajibkan harus memenuhi standar yaitu sesuai dengan jumlah rombel atau setidaknya kuota yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau ini terjadi, beri sanksi yang berat. Entah sekolahnya, entah kepala sekolahnya, atau pemangku kebijakan institusi apa. Ya, supaya ada jerah, efek jerah gitu.
Nah, ini harus ada penegakan begitu. Kalau tidak ada penegakan seperti itu, sampai kapanpun, sistemnya sehebat apapun, kalau mennya atau manusianya itu nggak pernah disentuh, persoalannya akan tetap berulang seperti ini. Gitu. Pada ini Mbak, karena saya melihat soal anak sekolah ini, bagi orang tua itu adalah sebuah prestasi kalau diterima di sebuah sekolah favorit, kira-kira begitu. Betul. Tapi sebuah prestise, karena dianggap anaknya kalau sudah masuk situ masa depannya sudah cerah, kira-kira begitu. Dan itu bagi orang tua pemikirannya nggak salah karena memang ingin yang terbaik untuk anaknya, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap ini menjadi evaluasi terakhir lah. Insya Allah nanti setelah selesai reses ini kita akan undang Pak Menteri, kita akan diskusi panjang lebar. Intinya sekarang jalan dulu aja, kita evaluasi ya seperti apa. Karena ini baru tahun pertama untuk Pak Menteri yang sekarang. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, jadi kalau dari Anda sendiri, Pak Furtasan ingin mengatakan, oke lah ini tahun pertama, kalau bisa ya untuk tahun berikutnya udahlah dirombak total begitu ya? Saya sangat memberikan saran begitu, karena tergantung tingkat keberhasilannya tahun ini. Kalau lebih baik mungkin ya kita bertahan, tapi kalau enggak, tapi kalau lihat dari ciri-cirinya sih baru hari pertama kedua aja sudah begini. Nah, itu artinya tanda-tandanya sudah kelihatan sebetulnya. Gitu. Anda sepakat Pak Martadi? Rombak total saja lah. Iya perlu ada evaluasi secara menyeluruh gitu ya, bukan hanya pada tataran teknis, tetapi pada tataran yang lebih mendasar, yaitu terkait dengan betulkah bahwa dengan sistem ini tujuan utama kita untuk pemerataan akses mutu itu terjadi. Dievaluasi betul dalam 10 tahun terakhir. Apakah jumlah sekolah yang bermutu semakin merata atau semakin banyak? Atau justru sebaliknya yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Ali tadi, justru kok yang terjadi sebaliknya ini, berarti ada yang salah gitu. Yang kedua, juga nanti dalam tataran regulasi perlu dicek kembali, termasuk penyederhanaan sistem yang lebih objektif, lebih berkeadilan, sehingga orang tua setiap anak mendapatkan hak sesuai dengan porsinya dan secara fair gitu. Oke, karena kita sadar betul bahwa setiap anak di Indonesia memiliki haknya untuk mendapatkan akses pendidikan. Itu yang kemudian harus benar-benar dijunjung tinggi pemerintah pusat, karena negara harus hadir di sana. Termasuk soal ini, calon siswa yang gagal mendapatkan kursi di sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 ini dijamin haknya untuk bersekolah. Karena sudah ada peraturannya sebenarnya, Bapak-bapak. Ketentuan pendidikan gratis bagi siswa pelimpahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Nah, dalam pasal 28 ayat 5 dan 6 disebutkan daya tampung satuan pendidikan negeri tidak mencukupi, maka pemerintah daerah dapat melibatkan satuan pendidikan swasta melalui kerjasama. Bagaimana pengawasannya dan bagaimana pengimplementasikannya sejauh ini, kalau dari orang tua siswa sendiri, Mas Gilang, sudah tersosialisasi soal itu? Belum ya kalau tersosialisasi, karena memang saya juga tahunya kalau memang nantinya dilimpahkan ke swasta itu, saya baru tahu untuk anak saya yang mau masuk SMA. Karena yang masuk SMA itu kalau misalnya kita di situ nanti ada ketentuan untuk ketika kita login, pilihan pertama, pilihan keduanya itu negeri, terus kalau mau ada 3 pilihan, pilihan ketiganya itu swasta. Cuma ada ketentuan lagi, kalau sudah diterima di swasta tidak boleh menolak, gitu, tidak boleh membatalkan. Nah, kendalanya kan kalau swasta yang dekat-dekat rumah kan balik lagi ke atau faktor-faktor yang dimiliki keluarga ya, ada kendala biaya dan lain-lain gitu. Dan kan swasta juga kan ada grade-nya ya, dan otomatis kami sebagai orang tua juga mempertimbangkan hal itu gitu kan, untuk melimpahkan anak ke swasta gitu. Oke, bagaimana dari Pak Martadi, dari pengamat pendidikan, dari kacamata Anda, termasuk juga Pak Furtasan, bagaimana dengan anak-anak yang kemudian gagal untuk mendapatkan kursi di SPMB 2025 ini? Seperti apa nanti pengimplementasiannya, termasuk juga dari DPR pengawasannya sendiri seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Bapak-Bapak, kita jeda dulu, usai jeda kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana kekisruhan yang kemudian terjadi di SPMB, seleksi penerimaan murid baru.
dan bagaimana evaluasinya begitu ya yang saat ini sudah berjalan. Saya bersama Pak Martadi kemudian Pak Furtasan juga. Pak Martadi, ini kan sebenarnya calon siswa yang gagal untuk mendapatkan kursi di SPMB 2025 ini masih dijamin haknya untuk bersekolah begitu. Mereka masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah swasta dan itu ranahnya pemerintah daerah setempat, Pemkot dan juga Pemprov dan segala macam gitu ya. Menempuh pendidikan secara gratis karena disubsidi pemerintah. Nah, implementasinya di tahun lalu sebenarnya seperti apa? Evaluasinya seperti apa? Ini kan di sekarang saja masalahnya sudah websitenya bermasalah, sistem online-nya begitu. Nah, kalau dari kacamata Anda seperti apa? Padahal sudah jelas payung hukumnya. Ya, saya pikir keinginan pemerintah untuk melibatkan sekolah swasta dalam sistem SPMB itu bagus. Karena memang apapun sekolah negeri nggak mampu menampung jumlah siswa yang cukup besar. Betul. Sehingga tidak ada pilihan lain. Kita harus melibatkan swasta sebagai bagian dari sistem SPMB, ya, siswa baru. Kenapa? Karena itulah untuk menjalankan amanat undang-undang, menjamin bahwa setiap anak mendapatkan layanan pendidikan. Nah, di tahun yang lalu memang belum semua daerah itu aware. Belum semua orang tua tahu bahwa mereka itu bisa ketika anaknya tidak diterima di sekolah negeri bisa di sekolah swasta. Kenapa? Ketakutan orang tua adalah dua aspek. Pertama adalah seringkali ketika mereka di swasta, mereka masih harus dibebani dengan biaya. Padahal harus dibebaskan. Yang kedua, soal mutu. Sehingga menurut saya ke depan sekolah swasta yang dilibatkan di dalam sistem SPMB ini harus diseleksi. Sekolah-sekolah swasta yang secara mutu memang tidak jauh beda dengan sekolah negeri. Kemudian yang kedua, mereka harus diberikan bantuan agar betul-betul anak yang sekolah di swasta itu gratis. Gitu. Nah, itu bisa terpenuhi, saya yakin orang tua juga tidak terlalu keberatan. Kemudian sekolah swasta yang diberi titipan anak-anak yang tidak diterima di negeri tadi juga tidak terlalu keberatan. Dan pada ujungnya nanti pemerataan mutu itu bukan hanya sekolah negeri saja. Tapi sekolah pemerataan akan terjadi ya sekolah swasta, sekolah negeri. Karena di dalam undang-undang kita tidak pernah dibedakan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan yang bermutu. Nah, ini yang harus dipastikan. Tapi kenyataannya di lapangan? Ya, tadi masih ada dikotomi. SPMB ini kan seolah-olah hari ini hanya ngurusin penerimaan siswa baru untuk sekolah negeri. Sekolah swasta kan punya sistem sendiri. Nah, perlahan tadi sudah bagus ada regulasinya ya. Kemudian perlahan sekolah swasta harus dilakukan komunikasi lalu dilibatkan sehingga nanti ke depan perlahan antara sekolah swasta dan negeri itu bukan lagi dua hal yang berbeda tapi mereka menjadi satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional kita. Sehingga orang tua ketika sekolah di swasta atau di negeri, mereka menganggap sama mutunya dan sama-sama tidak dikenakan biaya. Ini yang terpenting. Kalau itu dilakukan dan bisa terjadi, saya kok yakin kemudian ke depan orang tua juga tidak berkeberatan dan pada ujungnya pendidikan bermutu akan semakin banyak, bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Pak Furtasan, bagaimana Anda melihat ini soal calon siswa yang kemudian gagal untuk mendapatkan kursi di sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 sebenarnya negara harus hadir di sana. Pemerintah daerah, Pemkot, Pemprov di sana harus hadir untuk bisa tetap memberikan akses pendidikan terhadap anak-anak ini, begitu ya. Hak pendidikan mereka, berkesempatan untuk pendidikan, menempuh pendidikan di sekolah swasta yang kemudian harus disubsidi juga oleh pemerintah. Nah, bagaimana DPR dalam hal pengawasan ini di lapangan? Baik, Mbak. Dulu istilahnya kan PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Hari ini dirubah dengan SPMB. SP itu artinya sistem penerimaan, artinya sebuah sistem. Nah, sistem ini kan terdiri dari subsistem atau istilahnya ekosistemnya harus ada. Nah, kaitannya dengan tadi, memang sampai hari ini masih ada dikotomi antara negeri dan swasta. Padahal swasta juga mindsetnya jangan dibalik-balik ya. Swasta juga lebih baik dari negeri ada.
SD itu banyak saya lihat yang swasta sarananya lebih bagus, mutunya lebih bagus. SD malah kekurangan murid juga banyak yang negeri gitu. Intinya adalah kalau memang betul mau memperlakukan hal yang sama terhadap anak bangsa ini, gabung semua gitu. Cuma memang harus ada kriteria sekolah yang bagaimana yang gabung itu gitu. Apakah yang sarananya lengkap, apakah yang mutunya sudah teruji, apakah guru-gurunya sudah ada gitu. Jadi memang orang tua mindsetnya ada dua aja magnetnya itu yang kenapa orang membondong-bondong ke negeri itu. Satu karena status kenegeriannya, yang kedua adalah yang tadi tidak berbayar. Tapi hari ini dengan adanya keputusan MK yang kemarin, negeri dan swasta lebih dipertegas sebetulnya. Dulu juga sudah gratis kalau SD itu sudah. Cuma belum dipergas dan pemerintah ketika ditanya memang ngurusin negeri doang gitu. Jadi seolah-olah yang swasta ini milik siapa gitu. Itu adalah sama, kontribusinya udah luar biasa banyak gitu. Nah, dengan adanya perubahan istilah saja sebenarnya sudah berdampak kemana-mana harusnya. SPM itu sistem. Jadi kalau sistem itu kan artinya sudah terdiri dari beberapa subsistem tadi. Nah, kebijakan pemerintah di daerah ternyata juga belum merata ya. Di Banten misalnya, di dapil saya, itu adalah untuk SMA sudah digratiskan yang swasta SLTA ini. Baik yang swasta ya gitu ya. Nah di Jawa Barat saya nggak paham ya. Tapi di KI Jakarta juga sudah digratiskan. Artinya orang tua jangan istilahnya mandate negeri. Kalau memang negeri nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak diterima, daya tampungnya misalnya sudah penuh, mau di mana lagi? Alternatifnya kan ke swasta. Nah, swasta yang paling penting, bagi tadi Pak Gilang tadi kan bilang faktor pembiayaan gitu. Pembiayaan. Nah, faktor pembiayaan itu sudah diatasi oleh pemerintah. Artinya hanya negeri dan swastanya dulu nih ya. Tapi kalau pembiayaan sudah diatasi, sebenarnya harusnya sudah nggak ada persoalan. Bagi saya atau bagi kita, negeri dan swasta nggak ada persoalan. Saya sendiri sebetulnya sekolah tuh dari awal tuh hanya negeri doang SD gitu. Selanjutnya sanawiyah, semea, swasta, saya program swasta. Baru ujungnya ke negeri juga gitu. Jadi sebetulnya untuk mencapai prestasi yang baik juga tidak mesti harus negeri lah sebetulnya. Cuma ini mindset ya harus kita rubah gitu. Nah intinya swasta harus tetap menjadi bagian daripada penerimaan siswa baru ini kalau ini ada masalah. Janganlah sekali pemerintah berpikirnya misalnya harus bikin sekolah baru kekurangan. Sampai kapanpun nggak bakal bisa. Karena ini ada perubahan penduduk begitu banyak dan cepat. Gitu. Karena yang juga difikirkan orang tua adalah ketika mengapa kemudian berusaha berupaya anaknya untuk bisa masuk negeri, yaitu satu karena mungkin kualitas dan juga murah begitu ya, itu yang kemudian dikejar begitu. Kalau misalkan di swasta pasti urusannya ya duit gitu ya, pembiayaan itu yang kemudian menjadi fakta di lapangan, bapak-bapak semuanya. Nah, kita ke hal lain soal celah-celah kecurangan. Inilah yang kemudian masih menjadi apa ya, terjadi begitu ya, masih kerap terjadi begitu. Soal bagaimana dugaan jual beli kursi begitu, jalur titipan, kemudian juga bahkan yang soal domisili ada juga kita dapatkan cerita-cerita soal ya bahkan sampai harus ngontrak dulu lah, ngontrak di dekat radius 500 meter bahkan 700 meter dari sekolah untuk bisa dapat di sekolah yang diinginkan. Nah, bagaimana celah-celah ini bisa tertutupi di tahun depan begitu? Celah-celah kecurangan ini yang harus menjadi poin juga untuk dievaluasi sebenarnya Bapak-bapak, Pak Martadi. Iya, jadi sekali lagi ketika orang tua melihat bahwa hanya ada sekolah tertentu yang menurut mereka itu bagus, sementara yang lain tidak, kemudian jumlah siswa yang ingin masuk ke sekolah itu banyak, pasti akan ada upaya untuk berbagai cara, ya, berbagai cara. Nah, cara yang selama ini muncul kecurangan itu kan satu, mensiasati domisili, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan jalur-jalur tertentu di luar jalur resmi gitu ya, atau bahkan ada juga anak yang normal tetapi didaftarkan secara inklusi agar dia mendapatkan formasi dari jalur afirmasi misalnya. Nah, menurut saya memang kuncinya adalah penegakan aturan dan pengawasan. Ya, harus ada pengawasan secara ketat, kemudian semua pihak betul-betul memendobani regulasi ya, aturan yang sudah disepakati sehingga ke depan itu tidak terjadi. Tetapi itu pun menurut saya akan tetap ada potensi untuk itu. Maka
akar masalahnya sebenarnya bukan di sana. Akar masalahnya adalah memastikan bagaimana sekolah-sekolah bermutu itu semakin banyak dan merata. Karena pada ujungnya orang tua sesungguhnya kalau ada sekolah bagus di dekat rumahnya, maka dia akan memilih sekolah itu. Ya, sehingga kalau kita perbanyak sekolah-sekolah bermutu di semua kawasan, maka akan terjadi zonasi alamiah. Ya, menurut saya ya. Nah, gimana caranya? Caranya tidak cukup hanya sekolah negeri. Saya sepakat dengan Ali tadi, nggak mungkin kita mau mendirikan sekolah baru. Kalau mendirikan sekolah baru, problemnya sekolah swasta akan terancam. Maka perlahan menurut saya tidak ada pilihan bagaimana melibatkan sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kita dalam hal SPMB. Dengan cara tadi dipilih kriterianya yang mutunya bagus, kemudian biayanya nanti akan dipenuhi. Saya yakin kalau itu terjadi, orang tua juga tidak ada masalah, mindsetnya mereka juga sudah berubah bahwa tidak ada dikotomi sekolah negeri dan swasta karena mutunya sama-sama tidak berbiaya. Saya kok yakin ke depan akan bisa muncul. Saya ke Mas Gilang. Mas Gilang, Anda sebagai orang tua murid begitu ya, yang 3 anak Anda mau masuk ke SD, SMP, SMA begitu ya. Tadi Anda sudah bercerita bagaimana soal apa yang kesulitan yang ditemui, kendala yang ditemui untuk kemudian mendaftarkan anak-anak Anda ke sekolah begitu ya. Apa yang paling Anda harapkan dari sistem yang baru ini, SPMB di 2025 ini yang harusnya dirubah, dievaluasi begitu, atau mungkin bahkan ya sudah dirombak total benar begitu? Betul Pak, sedikit menambahkan kan memang kita itu tertarik dengan negeri dibanding swasta, walaupun saya juga tidak mengikuti kalau swasta pun banyak yang lebih bagus daripada negeri, karena memang yang sekolah swasta itu kan pasti dia punya preposition sendiri ya, dia bekerja sama dengan Cambridge dan lain-lain, mereka pasti punya preposition untuk meningkatkan nilai jualnya. Nah, cuma yang saya harapkan dari sini adalah pertama terkait dengan daya tampung. Daya tampung juga bagian dari permasalahan Pak, karena memang dengan banyaknya jalur masuk ini berarti kan daya tampung itu dipecah. Nah, kalau terkait dengan kecurangan dan dalam tanda kutip triki-triki ya, sebenarnya saat ini pun sudah mulai kedetek Pak ya, karena kan sistem yang baru pun ini dia berbasis Google Map, jadi terlihat ketika kita menentukan titik alamat, radius berapa meter dari sekolah kita tuh udah bagus tuh dari sistem yang sekarang tuh. Cuma ya ketika kita lihat hasilnya tuh agak lucu tuh Pak. Jadi kayak misalnya ada satu SMA, karena daya tampungnya hanya 126 orang, itu sebagian besar tidak lebih dari 500 meter. Sebagai contoh, saya pun terdampak, anak saya yang kedua yang mau masuk SMP, di sini ada sekolah yang jaraknya kurang dari 1 kilo. Cuma satu karena mungkin daya tampung, yang kedua memang sekolah itu bagus, itu nggak masuk jadinya. Dari sisi itu. Jadi yang ketiga mungkin harapan saya, satu mengenai daya tampung selain mutu dan biaya, daya tampung sekolah negeri diperbanyak. Yang selanjutnya, memang kalau mau bekerja sama dengan swasta kan agak sulit ya, kalau apalagi harus digratiskan, karena swasta juga kan pasti berpikirnya ada profit di situ, ada preposition yang harus dia korbankan gitu kan. Nah, tapi kalau memang bisa disinergikan antara negeri dan swasta dengan kualitas yang sama, yaitu harapan kami seperti itu. Jadi ada kebijakan pemerintah yang bisa membantu kita meratakan kualitas. Betul yang tadi yang dikatakan sama Pak Mar tadi, jangan sampai niat pemerintah itu untuk meratakan pendidikan itu menarik yang bawah menjadi menarik yang atas ke bawah, gimana? Harusnya menarik yang bawah menjadi unggul, tapi malah jadi turun gitu ya, karena mohon maaf, saya ada sedikit obrolan sesama orang tua murid ini, kan pada akhirnya suka membandingkan dengan kasus waktu kita muda waktu masih berbasis NEM ya. Betul. Willingness dari anak-anak willingness dari kita waktu berbasis NEM itu kan sebagai murid itu pasti punya impian, saya harus masuk ke SMA 1 nih misalnya gitu. Nilainya harus bagus. Nah kalau sekarang dengan adanya zonasi, ya kalau rumah saya cuma 40-50 meter dari SMA unggulan ya nggak hilang tuh willingness itu tuh gitu loh. Karena merasa ada kan agak jadi
kalau dulu tuh kita punya budaya kompetisi ya, budaya kompetisi sampai kita sering banget di grading dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Nah, Betul. sejak ada ini, nah walaupun sebenarnya kalau menurut saya kedepannya bisa dikombinasikan gitu kan, karena kan sekolah negeri juga yang unggul harus bisa mempertahankan kualitasnya gitu loh. Kalau nyari yang dekat kan bukan yang sembarang orang dekat juga gitu kan. Nah itu juga tuh yang harusnya dijadikan perlu dipecahkan solusinya gimana, walaupun saya juga paham adanya sekolah dengan sistem zonasi ini juga kan dua awalnya permintaan dari masyarakat ya, pengen sekolah banyak, pengen sekolah dekat gitu kan, ketika udah dekat dikeluarkan sistem zonasi malah begini gitu kan. Oke, termasuk juga bagaimana konsentrasi kita juga tidak hanya untuk yang anak-anak dari SD, SMP, dan SMA, tapi juga anak-anak yang punya berkebutuhan khusus, special needs itu juga jangan sampai terabaikan juga begitu ya, sekolah-sekolah inklusi yang tadi sempat Anda katakan agak kesulitan di sana di Kota Depok, dan ini menjadi perhatian juga seharusnya untuk Pemkot Depok begitu ya, jangan sampai kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga merasa kesulitan begitu ya. Karena semua anak punya hak yang sama, itu yang kemudian menjadi sorotan kita. Terakhir ke Pak Furtasan, sudah melihat bagaimana di lapangan seperti apa. Terakhir, apa yang hendak nantinya akan menjadi poin-poin evaluasi? Kalau kita bisa 3 poin, apa yang kemudian harus dievaluasi untuk pemerintah juga didampingi oleh DPR nantinya? Ya, sehebat apapun ya sistem yang dibangun oleh pemerintah, kalau soal penegakannya nggak dijalankan, pengawasannya lemah, transparansinya misalnya nggak ada sama sekali, nah ini percuma menurut saya gitu ya. Nah oleh karena itu saya agak setuju ya dengan konsep yang lama yang berbasis NEM itu. Betul. Ada gairah. Anak sekarang ini kenapa nggak mau belajar deh? Ya sudahlah, belajar nggak belajar juga sama, kira-kira begitu ya. Terus juga sama sekali nggak ada empati sama sekali guru juga. Ya masa bodoh lah, bodoh atau pintar juga bukan anak saya. Karena belajarnya itu dengan menggunakan kurikulum yang kemarin seperti itu gitu. Nah akhirnya anak-anak sekarang itu daya juangnya nggak ada sama sekali, nggak ada. Kalau zaman kita dulu kan kita sudah punya mimpi, saya mau masuk ke perguruan tinggi, itu di kamar udah kita tulis, nanti suatu saat saya akan ke situ. Kira-kira begitu dulu, mimpinya begitu. Nah, ini nggak kebayang mau ngapain ya, tergantunglah situasi kondisi katanya begitu. Nah, oleh karena itu saya menekankan penegakan aturan ini. Nah, yang paling penting adalah transparansi tadi ya, diumumkan, online-nya itu diumumkan, jangan sampai nanti terselubung. Karena intinya adalah kemarin yang sekarang juga mungkin masih terjadi, kemarin itu adalah kita kesalahan berjamaah sebetulnya. Dari orang tua, saya akuin banyak yang ngakal itu ya. Soal misalnya dia mau masuk ke situ, dia 2 tahun tuh sudah bersiap-siap diri ya sebelumnya. Karena dia menyadari bahwa dari rumah dia jauh dan dia udah dari itu udah manipulasi, dari itu aja udah kelihatan. Nah, jalur kepala sekolah paling takut kalau sama ya oknum-oknum lah kira-kira itu ya, semua oknum kita paling takut kepala sekolah itu. Nah belum tentu pejabat. Nah kalau semua ini dikunci dengan dapodik tadi, kuncinya cuma di situ nanti remote controlnya maksimal sekian, ya sudah tidak boleh melebihi. Yang jadi persoalan adalah ketika PPDB sudah atau SPMB sudah ditutup, muncul juga nih apa namanya permohonan, katanya itu klasik nih ya, permohonan agak tambah apa namanya kuotanya segala macam yang harus sekian, sehingga akhirnya ruang-ruang yang tadinya harus digunakan untuk teori, untuk praktikum, ruang laboratorium kimia, fisika, itu akhirnya disulap jadi kelas. Nah itu terjadi Mbak sampai sekarang. Cobalah patuh pada aturan yang sudah ada. Jangan dilanggar bersama-sama. Oke, terakhir saya ke Pak Martadi. Pak Martadi, bagaimana? Kalau saya sih membayangkan kalau dulu ya benar, kalau saya mau ke sekolah A, ke SMA A, ya saya harus belajar gimana caranya nilai saya harus tinggi supaya saya bisa masuk ke SMA A begitu ya. By nilai ya begitu ya. Tidak perlu repot kayak kalau memang nilai saya pas-pasan ya udah terima nasib begitu. Nah, itu gimana Pak Martadi evaluasinya untuk tahun ke depan? Ya, menurut saya adalah tadi bahwa apapun karena pendidikan itu adalah sistem, SPMB itu adalah sistem, maka ketika ada persoalan di lapangan, berarti ada sesuatu yang harus kita sempurnakan, kita tinjau kembali. Oleh sebab itu juga tidak bisa perbaikannya hanya parsial,
tetapi perbaikannya harus komprehensif ya. Kemudian diurai akarnya, bukan hanya persoalan SPMB-nya, karena SPMB itu hanya satu bagian dari sistem pendidikan yang lebih besar. Goalnya apa? Memastikan amanah undang-undang semua anak-anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Itu goal besarnya. Nah, pintu kecilnya adalah SPMB. Lalu juga harus ditata mulai prosesnya, kurikulumnya, evaluasinya secara menyeluruh. Saya yakin kalau kemudian penataan dan perbaikan sistem pendidikan itu dilakukan menyeluruh, maka ke depan SPMB juga tidak ada masalah. Jadi jangan berpikir bahwa hanya dengan SPMB pendidikan di Indonesia selesai. Ini hanya satu bagian kecil saja. Oleh sebab itu, karena ini adalah pendidikan itu untuk mengantarkan anak menuju kemuliaan, maka SPMB harus dilakukan dengan menegakkan nilai-nilai kemuliaan. Tanpa kecurangan, harus objektif, berkeadilan, transparan, dan sebagainya. Saya kira itu kata kuncinya. Oke, kita sama-sama perbaiki begitu ya bagaimana sistem yang sudah ada ini kemudian bisa disempurnakan lagi di tahun ke depan begitu ya. Jangan sampai permasalahan klasik ini selalu ada, selalu timbul masalahnya sama aja dari tahun ke tahun begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan generasi yang Indonesia emas begitu ya, yang diharapkan oleh Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak Martadi, Pak Furtasan, dan juga Mas Gilang. Terima kasih. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang, Prof. Ali, selamat siang. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi, 3 bandara di Nusa Tenggara Timur tutup. Bandara di sekitar seperti Nusa Tenggara Barat dan Bali juga terdampak. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika bahkan dibatalkan. Pemenang hadiah motor kopi kapal api Zulkarnain dari Bandung. Kamu bisa menang motor seperti Zulkarnain. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda